Surat As-Saffat. Barisan-barisan. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, untuk beribadah kepada Allah. Demi rombongan malaikat yang mencegah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan malaikat yang membacakan peringatan. Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan berupa bintang-bintang. Kami telah menjaganya dengan penjagaan yang sempurna dari setiap setan yang durhaka. Mereka, setan-setan, tidak dapat mendengar percakapan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka. Bagi mereka, azab yang kekal di akhirat. Kecuali setan yang menyambar pembicaraan dengan sekali sambar. Maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Maka, tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka, manusia, lebih sulit penciptaannya ataukah selainnya, langit, bumi, dan lainnya, yang telah kami ciptakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan bapak mereka, Adam, dari tanah liat. Bahkan, engkau Muhammad, menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka selalu menghinamu. Apabila diberi peringatan, mereka tidak mengingat, mengindahkannya. Apabila melihat suatu tanda, kebesaran Allah atau kebenaran Nabi Muhammad, mereka sangat menghina. Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apabila kami telah mati, lalu menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad, ya, kamu akan dibangkitkan dan kamu akan terhina. Sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan, tiupan sangkakala kedua. Maka, seketika itu mereka bangun dari kematiannya, melihat apa yang terjadi. Mereka berkata, alangkah celaka kami. Kiranya inilah hari pembalasan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu selalu kamu dustakan. Lalu, diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka, dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu, tunjukkanlah kepada mereka, jalan ke neraka Jahim. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya tentang keyakinan dan perilaku mereka. Mereka lalu dikecam, mengapa kamu tidak tolong-menolong sebagaimana kamu di dunia? Bahkan, mereka pada hari itu menyerah kepada putusan Allah. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya, berbantah-bantahan. Pengikut mereka berkata kepada pemimpinnya, sesungguhnya kamulah yang dahulu selalu mendatangi kami dari arah kanan, untuk menghalangi kami dari kebajikan. Pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sebenarnya, kami sedikit pun tidak berkuasa terhadapmu, untuk menghalang-halangimu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Maka, putusan azab Tuhan akan benar-benar menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sesungguhnya demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Padahal dia, Muhammad, datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Sesungguhnya, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Kamu tidak diberi balasan, kecuali terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Akan tetapi, hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi minuman dari mata air surga.
Warnanya putih bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya dari selain pasangan mereka. Warna kulit mereka seperti warna telur yang tersimpan dengan baik. Mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia, pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan? Apabila kami telah mati, lalu menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan?" Dia berkata, "Maukah kamu menengok temanku itu?" Maka, dia menengoknya. Lalu, dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka Jahim. Dia berkata, "Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja, di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan seperti ini, hendaklah beramal di dunia, orang-orang yang mampu beramal. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, zakum. Setelah makan buah zakum, sesungguhnya bagi mereka, minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian, tempat kembali mereka, pasti ke neraka Jahim. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sungguh, sebelum mereka, kaum Quraisy, benar-benar telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka. Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, karena keikhlasannya. Sungguh, Nuh benar-benar telah berdoa kepada kami dan sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menjadikan keturunannya, orang-orang yang bertahan, di bumi. Kami mengabadikan untuknya, pujian, pada orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di semesta alam. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya, dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Kemudian, kami menenggelamkan yang lain. Sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Maka, bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?" Lalu dia, Ibrahim, memandang sekilas ke arah bintang-bintang. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Mereka lalu berpaling darinya seraya meninggalkannya. Kemudian, dia langsung menuju ke berhala-berhala mereka secara diam-diam, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Dia lalu menghadap ke berhala-berhala itu sambil memukul dengan tangan kanannya. Kemudian, mereka, kaumnya, datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim, berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu." Mereka berkata, "Buatlah bangunan, perapian, untuk membakarnya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka bermaksud memperdayainya, namun Allah menyelamatkannya, lalu kami menjadikan mereka orang-orang yang hina. Dia Ibrahim, berkata,
Sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberiku petunjuk. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh."